juga sudah malam dan peserta sudah mulai hadir, pengantar diskusi juga keduanya sudah hadir. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saya ucapkan selamat datang kepada peserta diskusi dan pengantar diskusi kita. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam diskusi pada malam hari ini yang diadakan Banyumas Express dan Express secara virtual dengan tema berolahraga tetap asli pandemi dengan memanfaatkan aplikasi virtual. Baik, telah hadir secara virtual juga memenuhi undangan kami sebagai pengantar diskusi ada Mas Rano, Ketua Komunitas Sepeda Banyumas, dan Mas Dede Aji Nomo dari Banyumas Runners. Siap. Ya. Oke, tahu ya, bersepeda itu benar-benar sedang menjadi tren di Indonesia. Mas juga begitu ketika sedang tren, pandemi datang dan tentunya mendatangkan semacam adaptasi baru pada mereka sepeda untuk beradaptasi, bagaimana tetap berolahraga, menjadikan hobi mereka, tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, nggak membuang waktu lama lagi ya, kita akan mendengarkan pemaparan dari pengantar diskusi kita dengan tema tadi olahraga tadi. Yang pertama saya persilakan kepada Rano, Ketua Komunitas Sepeda Banyumas. Monggo. Baik Mbak, saya dari Komunitas Sepeda Banyumas. Tentunya di era pandemi sekarang ini kita yang biasanya selama ini goes bareng saat ini menjadi istilahnya dibatasi. Ya, maksimal saja dalam maksimal katakanlah 5 sampai 10, tidak seperti dulu lagi bisa sampai ratusan orang berkumpul untuk melaksanakan yang namanya goes bareng. Tapi sekarang memang benar-benar dibatasi. Cuma kita pun harus tetap sehat tentunya. Dan bagaimana untuk sehat itu? Ya, salah satunya adalah dengan berolahraga. Dan bagaimana berolahraga yang baik di masa pandemi ini? Salah satunya adalah dengan bersepeda. Karena salah satu olahraga yang istilahnya rentan sekali cedera fisik adalah bersepeda, dan tentunya juga ingin meningkatkan imunitas tubuh dari kita sendiri. Itu sih intinya dari olahraga bersepeda. Tentunya di masa pandemi ini benar-benar booming, ya, hampir naik ratusan kali lipat jumlah pesepeda yang ada di Purwokerto atau di Banyumas ini. Kemudian kemarin juga baru di launching juga jalur sepeda oleh Dishub, oleh Pemkab Banyumas juga. Dan ini merupakan apresiasi kami juga buat Pemkab, di mana di masa pandemi ini juga mengakomodir kegiatan untuk olahraga bersepeda. Seperti itu, Mbak. Oke, cukup pengantarnya ya? Ya, cukup itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Rano. Selanjutnya langsung saja monggo kepada Mas Dede Aji untuk memaparkan. Ya, monggo. Ya, selamat malam. Saya Dede Purnomo dari Banyumas Runner. Sudah kita ketahui semua, pandemi melanda kita sejak bulan Maret. Sejak itu juga Banyumas Runner secara resmi off agenda apapun, ini guna mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Jadi, agenda dan kegiatan Banyumas Runner selama sejak bulan Maret itu tidak mengadakan lari bersama dimanapun berada. Itu kita
mengikuti dari wadah lari paling besar di Indonesia yaitu Indorunners, bahwa tidak ada agenda selama pandemi ini, guna itu tadi ikut mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Bisa dilihat meeting point kita di alun-alun Purwokerto itu yang biasanya ramai tiap Jumat malam, sejak Maret itu kita udah off. Secara komunitas kita tidak off. Kita berolahraga mengganti di rumah masing-masing. Begitu. Benar-benar off sampai sekarang ya, Mas ya? Tidak ada. Ya, secara komunitas kita off, tapi secara personal kita tetap aktif berlari tanpa membawa bendera Banyumas Runner itu sendiri. Individu ya, individu personal Iya, aja. iya, secara personal kita tegas, nggak ada mengundang yang kegiatan yang bersifatnya mengundang kumpulan orang banyak, itu kita tidak ada. Baik, terima kasih. Sebelum saya membuka termin pertanyaan buat rekan-rekan peserta yang hadir di sini, saya mulai. Oke, kalau di sini mungkin juga ada komunitas olahraga yang lainnya bisa menambahkan mungkin? Monggo, siapa? Mas Bud? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya ingin memulai bincang-bincang ini ya kepada Mas Dede maupun Mas Kali. Oke, walaupun mungkin off, pribadi atau komunitas ada nggak dari komunitas Banyumas Runners dan sepeda mengadakan edukasi gitu ke masyarakat berkaitan dengan agar mereka tetap olahraga, sehat, dan juga tentang pandemi ini, terutama yang ya, punya dimensi sosial gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin pertanyaan remeh-temeh, tapi saya penasaran banget. Monggo siapa yang mau menjawab. Kalau olahraga gitu, kalau pas lagi di keramaian, terutama yang sepeda ya, itu kan pakai masker ya. Saya sendiri kalau ngobrol pakai masker itu ngap-ngapan gitu. Apalagi pakai sepeda dalam kondisi pandemi, pakai sepeda tapi maskeran. Apa tidak mengganggu ritme pernafasan dan bagaimana harus beradaptasi dari awalnya mungkin nggak pakai masker, kemudian bersepeda harus pakai masker. Itu mengganggu ritme pernafasan atau gimana? Kan mungkin monggo Mas Kana atau Oke, baik Mbak Indri, mungkin saya mau menambahkan untuk masalah edukasi tentang protokol kesehatan. Kami dari komunitas juga pada saat bulan April itu terbentuk juga yang namanya Forum Keselamatan Bersepeda Banyumas. Itu diresmikan atau diresmikan oleh Pak Bupati sendiri bersama dengan juga Pak Kapolres, ya, kemudian Pak Kabusub juga. Jadi saat itu salah satunya adalah untuk goes mandiri dan tetap pada saat goes tetap menjaga protokol kesehatan. Pertama adalah tentunya memakai masker, kemudian tidak berkerumun dan diharapkan untuk goes mandiri. Dan untuk pemakaian masker sendiri, karena di masa pandemi ini yang dibutuhkan adalah untuk membentuk imun tubuh atau menjaga kesehatan. Jadi tidak pengaruh, ya tidak pengaruh pada saat kita goes. Yang penting itu masih dalam istilahnya goes yang tidak terlalu cepat. Istilahnya kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi kita goes santai saja itu tidak terpengaruh jika kita memakai masker. Jadi ada anggapan bahwa karena memakai masker kemudian akhirnya banyak sekali korban-korban berjatuhan ketika olahraga bersepeda, dan sebenarnya itu bukan karena masker, tapi memang ada riwayat sebelumnya dari
pesepeda tersebut adalah riwayat biasanya karena jantung ya, bukan karena memakai masker itu. Karena di kota-kota besar sendiri yang polusinya banyak besar seperti di Jakarta, teman-teman pesepeda yang baik tua itu mereka menggunakan masker sehari-harinya dan itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, yang penting, yang pasti pada saat goes tidak kencang karena kita bukan pembalap kan. Karena kita ingin menjaga imunitas tubuh. Jadi bukan ajang balapan atau yang istilahnya adrenalinnya tinggi. Yang penting kita jaga kesehatan. Pemakaian masker tidak menjadi masalah di dalam goes. Kebetulan saya sendiri untuk goes selalu pakai masker dan selama ini fine-fine saja, tidak ada gangguan sama sekali. Yang penting kita bisa atur seberapa kecepatan yang bisa kita kita lakukan ketika kita menggunakan masker. Ya kalau kecepatannya tinggi ya otomatis kita akan ngap-ngapan. Tapi kalau kecepatannya rendah hanya untuk istilahnya sekedar menjaga imunitas, itu cukup lah dan tidak akan mengganggu kesehatan kita. Ya itu Mbak. Ya Mas, jadi mungkin mau menambahkan dari banyak masalah. Gimana? Iya tadi ada nggak misi sosial atau edukasi ke masyarakat dari Banyumas terkait pandemi untuk selalu menjaga kesehatan, untuk bantuan kepada mereka masyarakat yang terdampak Mas? Oh ya, mengenai edukasi itu sendiri kan tadi kembali ke poin kita tidak melakukan kegiatan secara komunitas, tapi kita tetap secara personal kita di rumah masing-masing itu kita tetap melakukan lari. Nah, kebetulan kan akhir-akhir pas Maret, April itu kan banyak race event yang dibatalkan dan dialihkan menjadi virtual run gitu kan. Nah, itu menjadi kesempatan kita untuk tetap bisa berlari walaupun sendiri gitu, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Dalam berlari sendiri, tentu kita tak mungkin kayaknya ya pakai masker, soalnya dalam olahraga itu oksigen adalah seperti hal yang urgent. Soalnya saat olahraga itu oksigen kita membutuhkan oksigen yang banyak saat khususnya berlari gitu sendiri. Nah, untuk saya sendiri dari bulan Maret yang sebelumnya dari awal 2020 melaksanakan program lari di lintasan Gor Susilo Sudarman itu, sejak pandemi melanda itu aku sendiri tidak langsung berhenti dan stop demi keamanan bersama. Saya langsung mengalihkan kegiatan lariku sendirian, mencari rute jalan yang sepi, yang steril, dan tidak memburu kerumunan banyak orang itu. Nah, itu bisa menjadi contoh kepada teman-teman semua, pada Rantizen, bagaimana meskipun di pandemi ini kita tetap aktif berolahraga secara sendiri-sendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih. Nah, jadi jawabannya. Oke, untuk peserta diskusi yang lain, monggo saya buka untuk dua penanya. Oke. Baik. Ini Mas Lano dan Mas Dede, Pak Dede. Selama event ini, misalkan selama olahraga ini, teman-teman komunitas baik sepeda ataupun lari, untuk interaksi sosial berhubungan dengan mereka kan, ini kan kadang-kadang bersepeda dalam kelompok kecil yang bersepeda, sementara yang lari kadang-kadang sendirian ya. Untuk interaksi sosialnya memakai media sosial atau ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk saling berinteraksi sosial, Mas. Misalkan aplikasi apa gitu, Mas. Sudah, Mas Budi? Itu aja? Ya, enggak. Kenapa? Ini, Mas. Dengar, Mas? Mas, dengar, Mas? Putus-putus ya, Mas. Ya. Oh. Mungkin gini Mas Budi.
Ini Mas. Halo. Halo. Ya. Untuk interaksi sosial untuk selama ini mungkin kami pastinya menggunakan grup-grup di media sosial ya, ada Facebook, ada WhatsApp seperti itu untuk interaksi sosial kami. Dan untuk misalnya katakanlah untuk record ataupun semacam istilahnya aplikasi virtual untuk merecord kegiatan bersepeda kita, contohnya ada Strava ya. Strava aplikasi itu juga bisa digunakan. Katakanlah kita pengen goes mandiri tidak keluar rumah, ya tidak keluar rumah. Artinya memakai katakanlah trainer di dalam. Di dalam itu bisa ada aplikasi Zwift namanya di Strava itu. Kita bisa memilih di kota mana, tracknya seperti apa, itu ada. Ya, di aplikasi Strava. Jadi meskipun misalnya pengen benar-benar menjaga tidak pengen keluar rumah, ada aplikasi virtual untuk kita goes. Ya, tapi memang harus punya alat-alat tersendiri ya, seperti trainer, kemudian komputer, dan tentunya memakai aplikasi Strava dan daftar di Zwift namanya. Nah itu kita bisa melakukan bersepeda di dalam ya seperti sepeda statis, cuma di situ ada tracknya, mau ke kota mana, seluruh dunia ada di aplikasi itu. Jadi kita bisa seolah-olah menanjak ya menanjak, turunan ya turunan seperti itu di aplikasi Strava namanya, dengan memakai Zwift seperti itu. Gitu, Mas Budi. Cukup? Event-event kadang-kadang masih ada event sepeda yang berbasis virtual, event lari yang berbasis virtual. Nah, sampai hari ini masih ada nggak kira-kira Mas diberlakukan? Masih ada. Sampai saat ini untuk event-event semua rata-rata berbasis virtual ya untuk yang sepeda ini. Contohnya kemarin di Jam Selinas, Jambore Sepeda Lipat Nasional itu yang sedianya dilaksanakan tanggal 10 Oktober kemarin diadakan secara virtual. Dan ya kita goes sendiri-sendiri di kota masing-masing dengan memanfaatkan aplikasi Strava tersebut, kemudian diupload dari misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, diupload ke yang sudah didaftarkan. Kemudian contohnya lagi mungkin yang terdekat ya di Banyumas ini. Di Banyumas ini ada event sebentar lagi ini ada yang namanya RSDK Virtual Ride ya, atau Rumah Sakit Adik Keluarga itu mengadakan virtual ride sekitar Januari ya. Dan pendaftarannya sudah dimulai. Itu jadi kita menghindari berkerumun, jadi goesnya secara mandiri dengan memakai aplikasi Strava tersebut untuk nantinya bisa misalnya goes selama berapa hari diakumulasi sampai dengan kilometer tertentu. Itu ada. Selama ini yang dilaksanakan event-event adalah secara virtual. Kecuali kemarin adalah Tour de Borobudur ya yang Pak Ganjar resmikan juga itu memakai bukan virtual tetapi selama 3 bulan tiap Sabtu Minggu dibatasi pesertanya maksimal 30 bersepeda dari Semarang ke Borobudur, jadi seperti itu. Tapi rata-rata sekarang adalah virtual ya, memakai aplikasi virtual. Jadi sebenarnya goesnya kita sendiri-sendiri ya, mandiri, tetapi memakai aplikasi virtual seolah-olah bersama di hari yang sama, di hari yang ditentukan, seperti itu. Gitu Mas Budi. Tetap asik ya Mas ya, bisa berinteraksi dengan kawan-kawan di aplikasi tersebut Mas. Iya, jadi itu pun biasanya dari panitia menerapkan standar protokol kesehatan misalnya maksimal 5, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu dan tetap menjaga jarak. Biasanya untuk event-event virtual, meskipun virtual, tapi dibatasi jumlahnya dalam sekali rute virtualnya
tidak lebih dari 5, biasanya seperti itu. Mas Dede, Mas, kemarin kelihatannya saya lihat di status WhatsApp gitu kan itu, jadi panitia Borobudur Runner, Mas. Bisa diceritakan pengalamannya, Mas? Event-event itu, apakah itu juga berlaku virtual event seperti itu, Mas? Ini ke siapa ya? Mas Dede. Sorry Mas, pertanyaannya kurang jelas suaranya. Oh ya, Mas, kemarin saya melihat dengan di status WhatsApp kalau nggak salah. Oh ya. Dari panitia ini, Borobudur Marathon kalau nggak salah. Ya. Bisa berbagi aplikasi itu. Ya, oke. Untuk virtual event yang aku ikuti baru-baru ini akhir September lalu tanggal 30 sampai 31 September ikut event Jelajah Timur 86 kilo. Aku mengikuti dari regional Jakarta, start di depan Mall Ion BSD sampai finish di Gelora Bung Karno. Itu event biasanya berlangsung di NTT. Nah, ini tuh event bukan sembarang event karena lari sambil menggalang dana, charity run. Masing-masing kota besar itu ada perwakilan karena lagi pandemi ini, jadi lari di kota masing-masing. Nah, aku alhamdulillah kebetulan mengikuti regional Jakarta, lari sepanjang 86 km tersebut. Nah, yang baru-baru lagi, ini baru pulang dari Borobudur Marathon. Borobudur Marathon itu sistemnya pakai hybrid, ada aktual dan virtual. Yang aktual itu berlangsung di arena Taman Lumbini Borobudur itu sendiri, yang diikuti 26 atlet elit nasional. Nah, sisanya yang virtual itu kalau nggak salah dengar kemarin MC-nya menyebutkan ada 90.000 peserta yang mengikuti virtual run Borobudur Challenge itu sendiri. Kalau boleh cerita, yang berlangsung di Borobudur itu sendiri yang aktual, yang diikuti oleh 26 atlet itu menerapkan protokol kesehatan ketat sendiri. Saya sendiri berangkat dari Purwokerto itu harus melakukan swab sebelum memasuki bubble di karantina di sebuah hotel di Magelang. Sesampainya di sana pun di swab lagi, jadi 2 kali berangkat dari Purwokerto di swab, masuk ke karantina di swab. Ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat karena Borobudur Marathon itu sendiri ingin menunjukkan keraguan bahwa di saat pandemi ini race lari tidak bisa dilaksanakan. Nyatanya Borobudur Marathon bisa terlaksana dengan sangat baik dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan konsep yang baru, dan tentu keamanan semua yang ada di Borobudur Marathon itu sendiri. Nah, untuk yang virtual itu sendiri berlangsung dari tanggal 15 November sampai tanggal 30 November. Jadi sistemnya tuh nyicil harinya. Dari yang jarak 10 kilo, 21 kilo, sampai yang 42 kilo. Jadi aku sangat wow, ini ternyata Borobudur Marathon ternyata bisa. Event race sebesar Borobudur Marathon yang 2019 lalu menjadi event race lari terbaik di Indonesia bisa tetap menerapkan dan melangsungkan race di tengah pandemi ini. Begitu. Boleh berbagi pengalaman tekniknya, misalkan cara penilaian virtual itu bagaimana, Mas? Ini kan virtual kan tidak ngumpul. Cara penilaiannya apakah jaraknya yang dihitung atau bagaimana? Ini kan larinya sendiri-sendiri. Gimana Mas? Sorry, suaranya kurang jelas. Mbak hostnya mungkin bisa membantu ya. Iya, maaf, Mas Budi nanya ada penilaian, cara penilaian teknis penilaiannya gimana? Kalau karena ini virtual dilakukan sendiri, cara-cara gimana, ada nggak? Oh ya, kalau yang Borobudur Marathon itu yang dilangsungkan langsung di arena Borobudur, memang itu berasa race beneran karena itu diikuti 26 atlet nasional kita yang biasa mengikuti SEA Games, Asian Games itu benar-benar race. Tapi ya gitu, dengan protokol kesehatan yang berlaku, race tetap berlangsung.
Tapi yang virtual itu tidak ada penilaian secara spesifik sih, cuma kita benar-benar lari di rumah masing-masing sejauh dengan jarak yang telah dipilih sebelumnya saat pendaftaran. Misalkan kayak aku dari pagi juga baru menyelesaikan lari 21 kilo. Ya, langsung aku pakai aplikasi jam tangan di Garmin, terus tersubmit dengan Strava. Lah, langsung di-submit ke webnya Borobudur Marathon. Nanti kita dapat e-sertifikat. Jadi peserta yang sudah finish dan melangsungkan lari sesuai jarak tempuhnya, itu nanti dapat e-sertifikat berupa sertifikat secara virtual yang bisa di-download di web itu sendiri. Tapi kalau medali kayak JRCT itu tidak ada. Mas Rano, kan di komunitas sepeda Banyumas, Mas. Ya. Ada nggak Mas ini bahas virtual di KS sendiri? Caranya putus-putus Mas Budi. Siap-siap. Gitu. Iya nih, saya sebagai moderator juga gitu. Ya jelas pertanyaannya Mas Budi. Ya. Ini Mas, di KSB, ini kan membawahi banyak anggota ya di komunitas sepeda Banyumas. Iya. Ada nggak event mini lah, event untuk anggota komunitas itu sendiri yang secara virtual, Mas? Event secara virtual ya, sampai saat ini di KSB sendiri belum mengadakan event-event secara virtual seperti itu. Cuma di era pandemi ini kami dari KSB sendiri memang tidak mengadakan kobar yang biasanya dilaksanakan 2 bulan sekali itu. Kami tidak adakan sama sekali, jadi silakan pada pesepeda-pesepeda itu untuk melaksanakan goes secara mandiri. Dan ada satu event sebenarnya yang ada di tadi yang saya sampaikan, mungkin ini dari grup salah satu grup yang ada di KSB yaitu Gojek itu menyelenggarakan yang namanya RSDK Virtual Ride. Ya, ini pendaftaran sampai dengan akhir November ini, ya, kemudian nanti dilaksanakannya Januari. Meskipun kita belum tahu pandemi ini selesainya kapan, tapi sudah ada event yang ada di Banyumas ini. Nanti kebetulan ada ulang tahunnya Rumah Sakit Tadi Keluarga. Jadi itu salah satu event mungkin virtual ya dari komunitas yang ada di Banyumas untuk saat ini. Kalau event-event virtual lainnya kebanyakan ada di luar kota. Seperti itu, Mbak Indri, Mas Budi. Ternyata ada Pak Dirut juga ya. Om Hari Treng lagi tune in juga ternyata. Oh iya, Gimana? Bapak-bapak, Ibu, kalau boleh menambahkan, aku jadi ingat sekitar setengah bulan yang lalu dari Banyumas Runner sendiri itu mengadakan virtual run yang bersifatnya juga charity run. Jadi setiap member Banyumas Runner itu lari, terus jarak tempuhnya itu dinominalkan menjadi uang. Nah, kita alhamdulillah berhasil mengumpulkan sejumlah uang, lalu kita belanjakan buku ikro, kita bisa distribusikan ke madrasah-madrasah di wilayah Banyumas. Itu kemarin sekitar ada berapa puluh madrasah yang berhasil kita distribusikan dari hasil lari kita yang didonasikan menjadi rupiah. Mungkin itu menjadi kita tetap sehat, kita juga tetap bisa beramal dengan sesama di tengah-tengah pandemi ini. Itu aku jadi ingat itu event internal kita main iseng-iseng main leaderboard di Strava sih sebenarnya itu. Jadi masing-masing member seduluran Banyumas Runner itu lari, terus jumlah kilometernya didonasikan menjadi rupiah, terus kita belanjakan buku ikro, lalu kita distribusikan ke madrasah, TPQ, dan tempat-tempat ngaji di daerah-daerah di sekitar Banyumas. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dede penjelasannya. Iya.
Kita buka termin selanjutnya. Kalau mau ada yang nanya lagi, monggo. Masih ada waktu. Mas Heri mungkin? Atau Mas Udin, monggo. Om Hari suruh nanya tuh. Tet, 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 tet. Nggak ada apa ini pertanyaan. Halo. Belum ada pertanyaan nih. Oke, kalau gitu saya aja ya. Siap. Sebelum pandemi tentunya jarak tempuh baik untuk pelari maupun yang sepeda itu kan jauh gitu. Nah, setelah pandemi itu pasti ada pengurangan nggak? Ada pengurangan. Mungkin tadi sudah sedikit dibahas, tapi saya pengen dengar ceritanya lagi. Apakah ada pengurangan jarak tempuh? Monggo. Siapa dulu? Ini. Bebas. Mas Rano dulu boleh. Oke, Silakan, Mas Ran. antara sebelum pandemi sama setelah pandemi ya. Ya, jelasnya pada awal-awal pandemi pasti akan terjadi pengurangan jarak tempuh. Tapi akhir-akhir ini sepertinya teman-teman di pesepeda juga sudah terbiasa dengan kebiasaan baru, katanya new normal, dan sepertinya kilometernya menuju ke sebelum pandemi lagi. Jadi awal-awal pandemi memang terjadi penurunan atau pengurangan kilometer dalam bersepeda. Tapi sekarang itu malah jauh-jauh. Ya, ada yang goes dari Purwokerto ke Bali. Kemudian iya, ada yang goes ya ring ya Gunung Slamet, memutari Gunung Slamet. Kemudian ada lagi yang goes mana lagi ya, ke kota-kota lain, dan ya pastinya ya tetap memakai protokol kesehatan seperti itu, Mbak Indri. Jadi sepertinya di akhir-akhir ini sudah mulai terjadi peningkatan kilometer kembali. Nah, mungkin karena adanya kelonggaran, tapi di akhir-akhir ini juga kemungkinan terjadi penurunan lagi dengan peningkatan jumlah positif COVID di Banyumas. Dan mudah-mudahan pandemi ini juga menyadarkan kita arti pentingnya berolahraga. Jadi bukan banyaknya kilometer atau jauhnya kita goes, tapi yang terpenting adalah konsistensi kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi bukan lagi istilahnya cepat-cepatan atau jauh-jauhan, tapi yang terpenting adalah menjaga kesehatan kita. Seperti itu. Oke, monggo sekarang Mas Dede. Iya, jujur saat pandemi ini khusus saya pribadi malah berhasil mencapai target-target yang sebelumnya telah aku catat. Misalkan aku tahun 2020 harus virgin full marathon. Full marathon itu sejauh 42 kilo, 195. Nah, itu aku bisa pecahkan saat pandemi ini. Kuncinya ya satu itu, tidak lari secara berkerumun. Jujur aku hanya lari sendirian. Dalam 2 minggu aku berhasil full marathon full marathon itu 42,195 kilo dalam 2 minggu. Berhasil aku pecahkan. Itu merupakan keinginanku di 2019. Pokoknya harus bisa full marathon di 2020, gimana caranya. Padahal itu sebelumnya akan dilarikan di Bandung dan di Borobudur, tapi karena pandemi
harus batal kan, terus semua event harus batal, terus divirtualkan hanya jarak 10 kilo saja, hanya untuk hore-hore. Nah, saat rame-ramenya pandemi di Banyumas, aku apa ya, jadi kayak parno kan kalau lari sejarak sejauh meskipun itu sendiri. Aku berhasil lari di rumah aja, mengelilingi rumah itu berapa 90 kali putaran, itu berhasil 15 kilo meskipun hanya di rumah saja. Jadi intinya asal kita ada niat terus kita mau gerak, pandemi ini sebenarnya tidak menghalangi kita asal protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Jujur loh, anak-anak lari kita itu juga sempat masuk kan jadi anak-anak sepeda, tapi ya alhamdulillah lah balik lagi jadi lari karena mengikuti hype, tapi mereka udah balik kandang kok. Begitu. Ya, yang penting sesama pecinta olahraga ya, tidak ada saingan. Iya. Tidak sama. Iya. Ya, yang penting Iya. olahraga Mengikuti hype. dicari, apapun bentuk atau jenis olahraganya, yang penting adalah semangat olahraganya demi meningkatkan imunitas kita. Oke, saya Iya. tertarik dengan pernyataan Mas Dede tadi. Tapi ini saya lemparkan ke Mas Rano ya. Kan tadi kalau pelari itu secara individual ada target-target tertentu. Nah, di komunitas sepeda Banyumas ada nggak secara pribadi maupun komunitas juga begitu? Ada target atau pencapaian nih bulan ini saya mau sekian kilometer gitu, atau gimana? Oke, sebenarnya ada Mbak target-target individu itu, apalagi kalau kita memakai tadi aplikasi virtual seperti Strava ya. Di situ ada challenge-challenge sebenarnya. Contohnya salah satu challenge misalnya sebulan itu 600 km, kemudian ada lagi challenge 1200, ada 1500, ada juga climbing challenge atau challenge menanjak dalam sebulan katakanlah 7500 meter. Jadi teman-teman yang sudah memakai aplikasi Strava biasanya akan termotivasi untuk menyelesaikan challenge itu. Itu adalah dan tentunya kita juga kepengen latihan kita meningkat, kemudian kemampuan kita dalam bersepeda juga meningkat, caranya ya dengan mengikuti challenge-challenge itu. Otomatis kalau kemampuan bersepeda kita meningkat dengan mengikuti challenge, imunitas tubuh pasti akan naik. Karena apa? Biasanya katakanlah sebulan itu cuma 100-200 kilo, dengan mengikuti challenge itu bisa mencapai 600 kilo, berarti ada tambahan waktu. Ada tambahan waktu yang harus dia capai. Ada tambahan kilometer juga. Tentunya akan menambah intensitas latihan kita. Dan tentunya dengan intensitas yang semakin tinggi, daya tahan tubuh juga pasti akan tinggi. Itu seperti itu, Mbak Indri. Jadi ada juga sebenarnya target-target individu per individu pesepeda ini. Cuma kalau target saya sih ya yang penting seminggu katakanlah 3 kali dalam bersepeda minimal 1 jam dan dengan jarak tempuh ya minimal sekitar 30 kilo. Jadi kalau misalkan diakumulasi 30 kali 33 kali aja udah sekitar 90 kilo. 90 kilo kalikan katakanlah 4 minggu. Nah, itu sekitar 400-an lah, 400 kilo. Ditambah dengan biasanya hari Minggu yang agak jauh, seperti itu. Dan ya bisa sampai 600 kilo lah, sebulan. Tapi ada juga teman-teman yang bisa target 1200, seperti itu. Cuma tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan fisik kita. Jangan sampai kita mengejar challenge itu justru akan membuat fisik kita menjadi drop. Nah, itu yang sesungguhnya tidak diinginkan dalam kita berolahraga di masa pandemi ini. Ketika kita mengejar challenge, tapi kita tidak melihat kemampuan tubuh kita, yang terjadi adalah justru imunitas kita yang akan menurun karena kondisi tubuh kita yang drop. Seperti itu. Gitu Mbak Indri. Oke, ini satu lagi ya. Kalau olahraga kan biasanya diimbangi juga dengan pola asupan makanan ya. Mungkin Mas Didi ataupun Mas Rano ada tips diet yang baik untuk untuk mendampingi olahraga sepeda atau lari ini, ada nggak Mas Rano dulu?
Ini sebenarnya Om Dirut, Om Haritreng itu punya. Muncul nih. Jadi biasanya gini, kalau olahraga kalau pengen jarak jauh biasanya punya daya tahan tubuh yang tinggi, di malam hari biasanya ada yang namanya carbo loading seperti itu. Jadi ada memakan istilahnya karbohidrat di malam hari sebelum besoknya bersepeda. Seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan endurance, ya, yang endurance. Tapi kalau untuk kegiatan seperti biasa, ya dietnya saya kira untuk kalau saya sendiri pagi hari itu setelah bersepeda ya tidak memasukkan karbohidrat yang cukup banyak. Ya seperti itu. Ya jangan setelah olahraga bersepeda kemudian makan nasi padang, ya kan, minumnya teh manis, tambah sirup, wah itu pasti percuma. Apa yang sudah kita keluarkan akhirnya malah intake-nya lebih besar daripada out-nya. Tapi untuk mengimbangi itu perlu juga suplemen-suplemen. Sekarang itu ya tambahan katakanlah vitamin B kompleks sama vitamin C itu udah cukup sebenarnya sehari. Jadi kalau dulu mungkin tidak meminum vitamin multivitamin seperti itu, sekarang diimbangi untuk minum multivitamin. Ya nggak usah yang mahal-mahal ya, cukup vitamin B kompleks sama vitamin C itu udah cukup sih. Seperti itu Mbak. Jadi lebih baik jangan diet ketat di era pandemi ini, tapi usahakan kita memiliki asupan energi yang cukup ketika untuk kita berolahraga. Seperti itu Mbak. Karena yang diharapkan adalah kita menjaga kesehatan. Ya bukan memiliki bentuk tubuh yang ideal dulu deh, istilahnya seperti itu. Tapi yang penting kita sehat dulu. Dan poinnya ketika kita sehat pasti bentuk tubuhnya akan ideal. Otomatis gitu ya. Iya, seperti Om Haritreng itu, dia ideal banget itu tubuhnya. Dan habis naik sepeda saya lihat di statusnya itu terus mampir makan mendoan gitu. Loh, sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting antara kalori yang dibakar dengan intake yang masuk, itu lebih banyak kalori yang dibakar. Seperti itu. Oke. Gitu Mbak Indri. Baik, Mas Debe monggo. Mungkin ada Ya, soal makan. kalau di lari juga sama seperti Mas Rano tadi, biasanya kalau sebelum lari itu misalkan mau long run, misalkan jarak FM 42 kilo, malam harinya itu kita udah mempersiapkan hidrasi tentu saja, terus carbo loading itu seperti daging-dagingan, terus intinya daging tapi yang tidak memberatkan pada esok harinya. Nah, pada saat lari itu juga perlu kita membawa spray energi bar atau energi gel gitu. Itu gunanya untuk meningkatkan performa lari kita. Nah, yang menarik itu setelah kita lari itu biasanya setelah kita lari persis habis finish itu antara jeda waktu 30 sampai 1 jam itu namanya golden windows. Itu sangat baik katanya kita untuk mengkonsumsi seperti protein, nutrisi untuk memperbaiki sel-sel tulang kita, kerja tubuh kita setelah diajak lari. Biasanya kan kalau long run itu sendiri misalkan jarak FM itu kalau catatan waktuku tuh 5 jam. Selama 5 jam itu tentu kondisi fisik tubuh kita tuh banyak yang rusak kan. Makanya ada waktu golden window yaitu 30 sampai 1 jam setelah finish, gunakan untuk mengkonsumsi nutrisi seperti telur lah, rebus-rebusan kayak ubi-ubian, terus susu gitu. Itu sangat baik untuk mempercepat recovery tubuh kita sendiri. Kalau jujur kalau saya sendiri jarang, malah nggak pernah malah mengkonsumsi kayak vitamin karena tidak cocok. Paling kunci dari agar tidak cedera sih setelah olahraga itu melakukan cooling down ya. Soalnya cooling down itu hal simpel tapi sering dilupakan. Karena pelari hore seperti aku
habis lari ya udah ini duduk terus mikir mau makan apa nih, yuk foto dulu yuk bikin stories ini dia bla bla bla, itu malah melupakan cooling down itu sendiri. Itu jujur sih sebenarnya, tapi sekarang aku lebih aware sih, lebih care ke cooling down itu karena udah tak rasain habis olahraga habis olahraga melakukan cooling down dan tidak melakukan cooling down ternyata beda. Itu sih kalau pola makan itu nggak ribet sebenarnya kalau pas di lari itu. Yang penting tuh perhatikan hidrasi, hidrasi baik itu sebenarnya mengaruhnya. Warna air kencing kita tuh tidak terlalu kuning kemerahan tapi bening, itu menandakan hidrasi kita udah oke. Begitu sih, simple kalau aku. Oke, itu aja Mas Dede, sudah ya. Oke, baik peserta diskusi yang lain masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih untuk nanya lagi kepada dua pengantar diskusi kita. Ayo, monggo. Mas Udin, Mas Hari, masih on ini? Itu ada dokter dari Purbalingga itu, Dokter Muhammad Leonardo. Iya, monggo. Siapa? Ayo Dokter Leo, barangkali ada pertanyaan, kebalik harusnya saya nanya Dokter Leo ini. Gimana dari kesehatan? Oh, Pak, ini kan bincang-bincang, diskusi bersama. Sebenarnya nggak apa-apa, semuanya bisa ditanya. Ya mungkin saya tambahkan lagi Mbak Indri, kegiatan-kegiatan sepeda juga ya tidak semua istilahnya, ada juga kegiatan-kegiatan sosial. Beberapa kegiatan sosial yang di masa pandemi ini yang dilakukan teman-teman pesepeda. Barusan kemarin juga teman-teman dari GoPro ya melakukan, karena kan ada banjir Sumpih ya kemarin ya. Banjir Sumpih juga memberikan bantuan ke sana. Kemudian dari Back to Work Purwokerto juga memberikan donasi sepeda ke pekerja-pekerja yang menggunakan sepeda seperti Baku Cilok seperti itu. Kemudian ada juga pembangunan rumah di daerah Cilongok juga ada dari teman-teman pesepeda. Jadi di masa pandemi ini kita juga mencoba berbagi. Tidak hanya istilahnya kegiatan untuk olahraga, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi diharapkan ya bukan komunitas ini bukan cuma kegiatan hura-hura, tapi juga bisa bermanfaat buat masyarakat Banyumas tentunya. Itu Mbak Indri. Oke. Di era pandemi ini harga sepeda semakin naik atau gimana, Mas? Ada Nah ini harga sepeda memang masih istilahnya di atas pada saat harga pandemi, cuma udah sedikit berangsur turun ya kemungkinan memang karena sekali lagi part meskipun istilahnya buatan di dalam negeri, cuma part kita masih banyak yang impor ya, grup set istilahnya seperti itu masih banyak yang impor, jadi sehingga sebenarnya kewalahan juga produsen juga untuk memenuhi pasar yang ada. Jadi ya ke depan mudah-mudahan di 2021 ada penurunan harga sepeda ya. Sampai saat ini memang harganya masih istilahnya new normal di atas normal untuk harga sepeda itu. Cuma sudah berangsur turun untuk beberapa jenis sepeda. Cuma ada jenis-jenis sepeda tertentu yang masih tinggi harganya. Itu Mbak Indri. Iya, untuk sekarang kan tetap masih ada dibilangnya stigma atau labeling kalau ini cuma tren sementara loh sepeda ini. Kira-kira gimana tanggapannya Mas Rano? Apakah ini nanti setelah pandemi pun pecinta sepeda akan tetap banyak atau gimana nih? Nah ini yang diharapkan dari kita sebenarnya. Sepeda itu bukan sebagai sarana olahraga saja, juga sebagai sarana transportasi. Mudah-mudahan tren ini bisa ditangkap oleh pemerintah. Ya, tren ini bisa ditangkap oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya sepeda itu untuk alat transportasi. Jadi
bukan cuma sebagai alat olahraga. Ya mudah-mudahan ke depan jalur sepeda juga akan lebih banyak, lebih panjang, dan mudah-mudahan bisa lebih aman dan lebih nyaman. Nantinya ke depannya ya anak-anak daripada disuruh untuk diantar dengan motor atau mobil pribadi, bisa menggunakan kendaraan umum atau lebih baik lagi bersepeda. Kenapa? Ya pastinya dengan bersepeda imunitas tubuh anak-anak juga akan lebih baik karena dia sekaligus untuk berolahraga seperti itu. Jadi mudah-mudahan tren bersepeda sekarang ini bisa ditangkap oleh pemerintah untuk istilahnya menjadikan sepeda sebagai alat transportasi kemana-mana deh. Misalnya Mbak Indri mau beli mendoan gitu, biasanya naik motor ya kan. Ya, sekarang cobalah pergi mendoan ke depan itu pakai sepeda atau jalan kaki, nggak masalah ya, nggak masalah seperti itu, atau jalan kaki bila perlu lari kayak Om Dede itu. Ya, saya lari, nggak ada sepeda soalnya. Nah kan bisa jalan kaki atau lari, jadi nggak usah naik motor lagi. Jadi itu salah satu bentuk olahraga ya kan, jadi tidak harus ada rutinitas, tapi ini nanti akan dijadikan habit gitu. Seperti itu. Tentunya untuk mengurangi polusi, kemacetan juga, gitu Mbak Indri. Yang diharapkan seperti itu sebenarnya dengan adanya pandemi ini. Sebenarnya ini istilahnya pemerintah bisa menangkap ini, kan untuk menjadikan momen buat pemerintah deh pokoknya. Oke, itu Mbak Indri. Oke, di 5 menit terakhir diskusi ini saya kepingin Mas Dede dan Mas Rano memberikan semacam pesan atau edukasi ke masyarakat olahraga terasik dan aman. Ini sekali lagi himbauan kepada masyarakat agar tetap cinta olahraga walaupun di masa pandemi. Monggo. Mau Mas Dede dulu monggo. Ya. Iya, Bukan semacam himbauan dari saya sih. Aku cuma menunjukkan bahwa meskipun di pandemi ini kita bisa tetap aktif melakukan kegiatan olahraga yang katanya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, tapi harus tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Itu satu. Meskipun sendirian tetap melakukan protokol kesehatan yang tersebut. Nah, ada yang menarik dari obrolan Mas Rano tadi mengenai jalur sepeda. Ayo Mas, aku dari lari, Mas Rano dari sepeda, bareng-bareng ibaratnya kula nuwun ke pemerintah biar jalur sepeda kita itu tetap steril. Aku yang dari Banyumas juga bisa ikut nunut untuk lari. Soalnya apa loh, di Purwokerto itu jalur sepeda malah buat parkir kendaraan, mobil gitu kan, sayang. Aku udah bolak-balik mention di Instagram kayak yang akun-akunnya Purwokerto itu sampai mention, tolong dong jalur sepeda itu bisa disterilkan, nggak malah buat parkir kendaraan sampai berderet itu. Makanya aku ngajak Mas Rano dari sepeda, aku dari lari, ngajak kula nuwun ke pemerintah, bener-bener kalau iya memang aku udah dengar sih udah dibuat jalur itu, tapi kenyataannya aku tadi lewat Purwokerto juga masih buat parkir kendaraan gitu. Nah, intinya itu aja sih pesannya. Meskipun lagi di pandemi ini kita tetap aktif olahraga dengan melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Banyumas Runner selama pandemi ini tidak melakukan kegiatan apapun yang bersifatnya mengundang kerumunan, tapi tetap secara personal kita tetap berlari. Ngomong-ngomong sepeda mahal, teman-teman juga bisa kok tetap olahraga dengan berlari tanpa harus menggunakan sepeda yang lagi mahal ini. Oke, terima kasih. Oke, Mbak, menanggapi dari Mas Dede dulu untuk tentang jalur sepeda, kita sudah berkoordinasi dengan Satlantas, dengan Dishub, ya, untuk melakukan sterilisasi atau penindakan terhadap parkir ataupun yang berjualan. Dan itu per tanggal 17 ini sudah dilakukan penindakan tersebut oleh Dishub dan Satlantas. Dan hari Jumat besok juga saya kebetulan diundang juga sama Dishub sama Satlantas untuk mengadakan
meeting untuk masalah jalur sepeda ini. Jadi kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentunya untuk jalur sepeda ini. Jadi jangan khawatir, Mas Dede, kita di komunitas sepeda juga tidak tinggal diam. Teman-teman juga melakukan goes simpatik dengan melakukan edukasi. Kemarin juga baik Purwokerto juga melakukan edukasi di jalur sepeda. Cuma memang perlu terus disosialisasikan. Jadi tidak hari-hari sehari sosialisasi tidak, tapi terus-terusan, dan itu menjadi concern kami di komunitas sepeda Banyumas dan teman-teman lain yang ada di Banyumas untuk sterilisasi jalur sepeda ini. Dan mudah-mudahan bisa berdampingan nanti dengan trotoar untuk teman-teman Mas Dede bisa berlari juga. Tentunya itu yang diharapkan ke depannya untuk Purwokerto. Kemudian himbauan dari kami, dari komunitas sepeda Banyumas, tetaplah berolahraga, apapun olahraganya, baik lari, kemudian bersepeda di masa pandemi ini, di mana kita harus tetap meningkatkan imunitas tubuh dengan menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, menjaga jarak, dan bagi yang bersepeda, tetaplah istilahnya lebih baik bersepeda mandiri, ataupun kalau misalnya dalam kelompok tidak lebih dari 10 orang. Itu yang disampaikan sendiri oleh dari teman-teman pesepeda. Jadi tidak istilahnya bersepeda berkerumun. Dan KSB sendiri sampai saat ini belum berani untuk mengadakan goes bareng, karena kalau goes bareng KSB mungkin bisa 1000 bisa kumpul saat goes berlangsung. Jadi kami dari KSB sendiri belum berani untuk mengadakan istilahnya goes bareng. Itu Mbak, tapi tetap buat semuanya untuk tetap berolahraga untuk meningkatkan tentunya imunitas tubuh, dan jangan lupa tentunya asupan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Oke, gitu aja Mbak. Baik, terima kasih. Aduh, saya aplaus nih, aplaus untuk kedua pengantar diskusi. Kita menarik sekali ya. Saya juga, kita semua peserta diskusi itu benar-benar mengambil manfaat dari diskusi ini. Karena jadi nyontek sedikit tadi, cara mengatur pola makan juga, jadi tahu ya untuk kita yang awam gitu. Terus tertular semangat olahraganya, biar ibu-ibu kayak saya tuh jangan ngandelin motor melulu, tapi paling enggak lari-lari kecil lah ya, untuk beli mendoan lah gitu. Ya, Banyumas Runner siap menerima. Oke, terima kasih kepada pengantar diskusi kita, Mas Dede Aji Purnomo dari Banyumas Runners dan Mas Rano dari komunitas sepeda Banyumas. Terima kasih sekali atas kehadirannya secara virtual bersama Banyumas Express dan Kebumen Express di Google Meeting malam hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir mengikuti Google Meeting pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila selama memandu diskusi ini terdapat kesalahan dengan maupun tidak. Oke, selamat malam dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.